Halo teman-teman, pada video kali ini aku akan berbagi bagaimana cara menampilkan uji frekuensi dan sekaligus uji cross-tab dalam satu tabel yang sama. Ya, ini akan tentu masih membingungkan teman-teman ketika belum kita lihat datanya. Langsung saja kita lihat data yang sudah aku sediakan di sini. Ya, ini adalah tampilan awal Tata versi 17. Kalau teman-teman menggunakan versi di bawah dari 17 ataupun 18, silahkan teman-teman menyesuaikan saja. Pada intinya tidak ada perbedaan yang signifikan dalam penggunaan ataupun menu-menu ataupun perintah yang ada di Stata ini. Ya, misalnya kita langsung saja melihat contoh data yang aku sediakan. Teman-teman kalau ingin melihat data bisa langsung di komen ini ketik edit. Ya, langsung dimunculkan data editor yang berisi beberapa variabel teman-teman. Ada variabel nama, usia, jenis kelamin, suku bangsa, agama, pekerjaan utama, pendidikan, dan alamat. Ya, kalau teman-teman lihat di sini ya, ada berwarna merah, ada hitam, ada yang berwarna biru. Kalau yang berwarna merah itu adalah jenis data string, artinya berbentuk huruf atau kata. Sedangkan yang usia ini bisa numerik teman-teman, ya, ini adalah jenis data yang numerik. Sedangkan yang biru ini numerik tetapi ada value-nya, ya. Misalnya teman-teman kalau coding data 1 laki-laki 2 perempuan, nah itu yang dimaksud dengan numerik tetapi ada value-nya. Kalau teman-teman ingin melihat lebih detail lagi informasi tentang variabel, kalian bisa ke arah kanan ini. Ada variabel, kemudian ada properties. Di sini diinformasikan beberapa data yang cukup lengkap tentang setiap variabelnya. Nah, untuk uji cross-tab dan uji deskriptifnya, teman-teman misalnya ingin melihat berapa orang sih laki-laki yang bersuku Batak misalnya, atau berapa orang yang perempuan bersuku Karo, ya. Kalau manual tentu itu tidak bisa kita lakukan ya teman-teman, karena kalau data kita hanya mungkin 20 sampel secara manual masih bisa ya, tapi kalau data kita lebih dari ratusan bahkan ribuan itu pekerjaan yang sulit untuk dilakukan. Jadi Stata ini bisa menawarkan analisis-analisis seperti itu dan kita bisa gunakan langsung di aplikasi ini. Nah teman-teman kalau mau melakukan hal seperti itu bisa langsung ke jendela awal. Nah, jendela awal Stata ini, kemudian kalian pilih statistik, kemudian pilih summarize, tabel and test ini, kemudian di sini ada frekuensi tabel. Ya, di frekuensi tabel ini teman-teman pilih langsung two-way table with measure of association. Ya, teman-teman pilih yang ini. Maka si Stata mengeluarkan perintah untuk kita isi, yaitu row variabel, kemudian column variabel. Nah, misalnya kita tadi ingin melihat berapa orang sih laki-laki yang bersuku X, berapa orang perempuan yang bersuku Y misalnya, itu bisa kita lakukan dan bisa ditampilkan dalam satu tabel, itu dengan cara teman-teman pilih yang di sini, kemudian ada jenis kelamin, kemudian ada column variabel, teman-teman pilih yang tadi ingin kita lihat adalah suku bangsa. Ya, teman-teman pilih submit. Iya, di submit ini kalian bisa lihat bahwa tabel untuk jenis kelamin dan suku bangsa sudah ditampilkan. Kalau kita baca teman-teman, ini jenis kelamin laki-laki untuk Batak 2 orang, Minang 1 orang, Karo 1 orang, Mentawai 2 orang. Kemudian yang perempuan juga begitu ya, ada Batak 4, Minang 4 dan seterusnya. Ya. Kalau teman-teman juga ingin melihat misalnya dari jenis kelamin kita ingin melihat pendidikannya ya. Teman-teman tinggal pilih di kolom variabel ini dengan cek atau pilih pendidikan, kemudian submit lagi. Iya. Nah, di sini dihasilkan tabulasi jenis kelamin dan pendidikan itu tidak sekolah laki-laki 2 orang, tamat SD tidak ada, tamat SMP laki-laki 4 orang, tamat SMA 1 orang, D1 1 orang dan seterusnya teman-teman.
Sampai mungkin kalian bisa lihat di sini yang perempuan S1-nya 1 orang, laki-lakinya 0. Nah, dari total keseluruhan laki-laki ada 8, perempuan ada 12. Total keseluruhan sampel kita adalah 20. Ya. Begitu seterusnya teman-teman untuk uji analisis deskriptif bersamaan dengan cross tabulation, yaitu teman-teman juga bisa memilih ya list row in order observed frekuensi atau list column, dan kalau kalian butuh yang ini kalian bisa checklist kemudian submit lagi, kemudian juga kalian bisa pilih percent square Fisher exactness dan lain-lain. Seperti itu caranya teman-teman. Semoga dengan video ini teman-teman bisa terbantu, dan jangan lupa ya dukung channel ini dengan klik subscribe, like, dan share. Terima kasih.